Salam, salam sejahtera buat kita semua, dimanapun kita berada saat ini. Kami mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran dan selamat ulang tahun pernikahan buat Bapak Ibu Saudara yang berulang tahun hari ini. Semoga Tuhan memberikan umur yang panjang, memberikan kesehatan dan sukacita buat saudara. Dan buat Bapak Ibu Saudara yang sedang menderita sakit, kami turut mendoakan semoga Tuhan memberikan kesembuhan buat saudara. Demikian juga buat Bapak Ibu Saudara yang mempunyai pergumulan hidup. Kiranya kuasa pertolongan Tuhan memulihkan keadaan kehidupan saudara kembali. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan renungan hari ini, marilah kita terlebih dahulu memuji Tuhan dengan menyanyikan buku WND nomor 470 ayat 1 dan ayat 2. Yesus hona punaan tuhot na adon dia gogodohot osati sahat matutang Sai rajai mamataki manakasi dalami sai patinggil pinggolhi tumanyihun hatami. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, firman Tuhan renungan untuk kita hari ini tertulis dalam kitab Nabi Yehezkiel pasal 16 ayat 8 yang berkata demikian. Maka aku lalu dari situ dan aku melihat engkau, sungguh engkau sudah sampai pada masa cinta berakhir. Aku menghamparkan kainku kepadamu dan menutupi auratmu. Dengan sumpah aku mengadakan perjanjian dengan engkau. Demikianlah firman Tuhan Allah. Dan dengan itu engkau aku punya. Demikian isi firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara jemaat Tuhan yang terkasih, ungkapan hati Allah yang disampaikan kepada nabinya, yaitu Nabi Yeremia, tentang bangsa Yehuda yang tidak putus-putusnya dari perbuatan-perbuatan jahatnya, digambarkan secara alegoris bahwa mereka bagaikan seorang anak bayi yang dilahirkan di tengah-tengah keluarga orang lain. Ketika ia lahir, pusatnya tidak dipotong, dia tidak dibasuh dengan air, tidak dibedungi dengan lampin, dan tidak seorang pun yang menyayanginya. Bahkan dia dibuang ke ladang dan dia menangis berlumuran darah. Maka ketika mempelai laki-laki itu lewat yang menggambarkan sebagai Allah, maka dia diambil dan dipelihara sampai bertumbuh besar. Tetapi setelah bayi itu bertumbuh menjadi anak yang dewasa dan sudah sampai pada masa cinta berahi, dia masih juga dalam keadaan telanjang. Melihat keadaannya yang seperti itu, maka mempelai laki-laki itu menaruh kasihnya kepadanya dan menghamparkan kainnya kepadanya dan menutupi auratnya serta mengadakan perjanjian dengan dia sehingga dia diambil menjadi miliknya. Bapak Ibu Saudara jemaat Tuhan, pernyataan yang berbentuk alegoris ini mengungkapkan tentang tindakan dan perbuatan mulia yang datang dari satu pihak, yaitu dari Tuhan Allah terhadap manusia-manusia berdosa.
Dalam pernyataan itu, Allah menyatakan bahwa awalnya umat Israel itu bukanlah umat kepunyaan Allah. Dan tadinya mereka itu adalah umat yang minoritas, yang tidak dipandang, yang tidak disukai oleh bangsa-bangsa lain. Sehingga mereka menjadi umat yang tersingkirkan dan yang teraniaya oleh bangsa-bangsa besar lainnya. Sehingga kemudian Allah menaruh kasih kepada mereka dan mengambil mereka serta merawat mereka sampai menjadi bangsa yang besar. Allah merawat mereka sampai mereka menjadi satu bangsa yang sudah dipenuhi dengan ribuan keinginan-keinginan yang menguntungkan mereka sebagai suatu bangsa. Tetapi sikap dan perbuatan mereka masih juga sama dengan perbuatan mereka sewaktu masih kecil. Sewaktu mereka masih sebagai umat yang kecil, yang minoritas, yang masih hidup di dalam dosa. Namun demikian, oleh karena kasih sayang Tuhan Allah kepada mereka, Tuhan tetap juga berbuat baik kepada mereka dengan menutupi aib mereka, melupakan segala dosa-dosa mereka. Dan bukan hanya sebatas itu saja perbuatan baik yang Tuhan lakukan untuk mereka. Sebab setelah Allah menutupi aib mereka itu, menghapus dosa-dosa mereka, Allah juga mengambil mereka menjadi umat kepunyaannya dan mengadakan perjanjian kepada mereka untuk mereka lakukan, sehingga mereka menjadi umat milik Tuhan. Itulah yang digambarkan oleh Allah dalam ucapannya pada nats renungan kita hari ini. Bapak Ibu Saudara jemaat Tuhan, kita sebagai umat kepunyaan Allah, Allah yang telah memelihara hidup kita dengan kasih-Nya yang agung, Allah yang telah mengadakan perjanjian kepada kita untuk kita lakukan dalam hidup kita. Keadaan hidup bangsa Yehuda dalam perikop nats renungan hari ini menggambarkan perjalanan hidup kita juga. Hidup kita ini adalah anugerah Tuhan semata. Tuhan telah mengambil dan memelihara hidup kita dari keterancaman, dari kemelaratan, untuk memberikan kekayaan berkat-Nya yang melimpah kepada kita. Dan kita menjadi beroleh kasih sayang dari Tuhan dengan kasih-Nya yang agung. Tuhan Allah telah mengangkat kita sebagai umat pilihan-Nya lewat pengorbanan kasih-Nya kepada kita. Tadinya kita bukan siapa-siapa di hadapan Tuhan, tetapi oleh karena kasih sayang Tuhan, kita sudah menjadi umat-Nya. Kita sudah menjadi pewaris kekayaan-Nya. Dan sekarang dalam nats renungan ini, kepada kita dikatakan bahwa di dalam pengangkatan kita menjadi umat kepunyaan-Nya, kepada kita masing-masing telah Tuhan adakan perjanjian yang patut untuk kita junjung tinggi, yang patut untuk kita laksanakan bersama. Kalau dikatakan dalam perikop nats renungan ini bahwa bangsa Israel itu tidak menjunjung tinggi perjanjian yang diberikan oleh Tuhan Allah dan yang menjadikan Tuhan murka atas mereka, tetapi dengan kita janganlah seperti itu. Kalaupun mereka seperti itu, layaklah bagi kita masing-masing menghormati dan menjunjung tinggi kasih Tuhan yang sungguh agung. Dialah Tuhan yang telah rela berkorban hanya untuk bela-belain kita, untuk mengambil kita menjadi milik-Nya, supaya kita menjadi pewaris kekayaan berkat-Nya. Jadi layaklah kita menunjukkan rasa hormat dan rasa sayang kita kepada Tuhan dengan melakukan setiap perjanjian-perjanjian yang telah diikatkan oleh Tuhan Allah kepada kita, yaitu segala aturan hidup lewat firman-Nya kepada kita, terlebih lagi kepada perjanjian baru, yaitu perjanjian harus percaya kepada Tuhan Yesus, karena Dialah wujud kasih Allah yang paling besar untuk manusia. Melalui pengorbanan Tuhan Yesuslah diperjuangkan supaya kita menjadi umat kepunyaan-Nya. Kemudian jemaat Tuhan, kita yang sudah mengikatkan diri kepada Tuhan, haruslah kita konsisten kepada ikatan-ikatan yang telah Tuhan ikatkan kepada kita, konsisten untuk melakukan, untuk menurutinya. Seperti hidup istri kepada suami, mempersembahkan dirinya untuk suami, maka demikianlah juga kita harus mempersembahkan hidup kita untuk Tuhan, memberikan hidup kita untuk melakukan kehendak-Nya. Oleh sebab itu jemaat Tuhan,
Setialah kepada perjanjian Tuhan yang telah diberikan kepada kita, yaitu perintahnya, karena kita layak untuk melakukannya dan harus melakukannya, supaya kelak nanti kita didapati Tuhan sebagai orang yang setia kepada perjanjiannya. Amin. Marilah kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga atas segala kasih dan kepedulian-Mu kepada kami. Engkau selalu melindungi, memelihara hidup kami hingga pada saat ini. Terima kasih juga buat firman-Mu yang telah menyapa kami hari ini. Berikanlah kepada kami ya Bapa hati yang setia, berbuat dan berlaku terhadap perjanjian yang telah Engkau berikan kepada kami. Biarlah kiranya kami menjadi umat-umat yang setia kepada perjanjian-Mu, supaya kami sungguh-sungguh menjadi umat kepunyaan-Mu, yang menjadikan kami menjadi pewaris kekayaan berkat-Mu, pewaris keselamatan yang kekal. Ya Bapa, kami berdoa untuk saudara-saudara kami, jemaat-Mu yang sedang sakit saat ini. Kami mohon campur tangan Tuhan untuk mereka di dalam semua usaha perawatan pengobatan yang mereka terima. Biarlah Engkau memberkati semuanya itu Tuhan, supaya saudara kami yang sedang sakit boleh dipulihkan oleh kuasa-Mu, supaya mereka menjadi sembuh. Ya Bapa, kami mengucapkan terima kasih buat berkat yang Kau berikan kepada saudara-saudara kami yang berulang tahun hari ini, yang berulang tahun kelahiran, dan yang berulang tahun pernikahan. Kami mohon perkenanan hati-Mu Tuhan, untuk selalu menuntun, menggembalai mereka di dalam kelanjutan perjalanan hidupnya di tahun yang baru yang Engkau tambahkan kepada mereka. Berikan Tuhan umur yang panjang, berikanlah sukacita, berikanlah kesehatan dan kekuatan kepada mereka. Ya Bapa, kami serahkan hidup kami satu hari ini. Biarlah kiranya Engkau yang melindungi kami. Biarlah kiranya Engkau yang memberkati segala usaha dan pekerjaan kami. Lindungilah hidup kami Tuhan. Lindungilah anak-anak kami, keluarga kami, dan sanak saudara kami. Ya Bapa, semua pergumulan hidup kami yang kami alami saat ini, kami serahkan kepadamu. Kami mohon Engkau berkenan ya Bapa, untuk mengeluarkan kami dari segala kesesakan hidup yang sedang menyesah kehidupan kami saat ini. Ampunkan kami ya Bapa, dari segala dosa-dosa yang kami lakukan, agar kami layak untuk menerima berkat-Mu. Di dalam nama Putra-Mu yang tunggal, Yesus Kristus Tuhan kami, dengarkanlah permohonan kami ini. Amin.